2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze. Kami memutuskan setuju pemilu diundur. Beda dengan PKB dan PAN, PDI Perjuangan menyatakan partainya taat pada konstitusi bahwa pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dan menolak penundaan pemilu 2024. Nah, prinsipnya kalau PDI Perjuangan menolak. Jokowi dalam beberapa kali kesempatan sering digoda untuk meneruskan dan mempertahankan kekuasaan. Beberapa waktu lalu muncul wacana masa jabatan presiden jadi 3 periode. Sekarang muncul lagi wacana yang mirip yaitu penundaan jadwal pemilu sehingga presiden bisa memimpin lebih lama lagi. Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pelaksanaan pemilu 2024 ditunda maksimal 2 tahun. Dia mengusulkan itu setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha, dan para analis ekonomi dari berbagai perbankan di ruang delegasi DPR RI. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Alasan utama pemilu ditunda untuk mengantisipasi hilangnya momentum perbaikan ekonomi yang diharapkan terjadi setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Sebenarnya wacana ini sangat berbahaya. Ada banyak masalah yang bakal terjadi jika diterapkan hal yang membuat masa jabatan presiden diperpanjang. Salah satunya adalah rakyat tidak akan bersimpati kepada partai politik yang bermain dalam isu ini. Hal lainnya adalah memperpanjang masa jabatan presiden melalui cara apapun akan menjadi presiden buruk di masa mendatang. Jika masa jabatan presiden bisa diperpanjang hari ini, maka bisa diperpanjang lagi di masa depan. Jika suatu saat nanti Indonesia dipimpin pemimpin yang parah atau bahkan otoriter, bisa dibayangkan cara yang digunakan untuk memperpanjang kekuasaannya. Kalau sebuah negara dipimpin pemimpin yang tepat dan becus, hal seperti ini tidak terlalu dipermasalahkan. Kalau dipimpin pemimpin yang tak beres, bisa gawat. Tak usah mikirin contoh yang terlalu jauh, lihat saja di DKI Jakarta. Bayangkan, kalau gubernurnya diperpanjang masa jabatan hingga 3 periode, apakah rakyat tahan? 5 tahun saja sudah uring-uringan, apalagi kalau sampai pemimpin selama 3 periode bisa pusing dan muntah massal. PDIP sendiri mengaku tak sepakat dengan adanya usulan penundaan pemilu 2024. PDIP tegas menyatakan tetap taat pada hukum konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi. Nggak bisa ditawar-tawar dalam konteks itu. Nah, terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan pemilu apa segala macam, kalau PDI Perjuangan menolak. Prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu. Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Kami memutuskan pemilu. Loh, aturan mainnya sudah ada. Memangnya presiden yang bisa terus merubah keputusan secara konstitusi? Kan tidak. Berhentilah. Dari sejak lama, beliau menekankan pentingnya bernegara itu taat pada konstitusi dan perundang-undangan. Karena disitulah rule-nya, disitulah dasar kita bernegara. Presiden Jokowi sudah berkali-kali menyampaikan, beliau mengatakan itu cari muka, meskipun saya sudah punya muka, katanya begitu. Kemudian juga menjerumuskan, itu sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Jokowi di publik. Nah, terkait dengan adanya usulan untuk melakukan penundaan pemilu apa segala macam. Nah, prinsipnya kalau
PDI Perjuangan menolak. Makanya kuncinya di PDIP, Bang Masinton, makanya kemudian publik berharap bahwa tetap konsisten di jalur perjuangan reformasi. Mbak Mega adalah orang yang saya kira cukup konsisten dan cukup istiqomah. Jokowi juga adalah orang yang cukup konsisten dan istiqomah menjaga keajaiban demokrasi. Supaya ini tidak melebar, sebaiknya memang Presiden segera menegur partai-partai politiknya untuk tidak terus Mas Adi, politik tahan dulu di situ. Supaya pemilu itu ditunda. PDIP menilai Presiden juga tetap memegang teguh konstitusi dengan tidak akan menggubris adanya wacana pemilu diundur. Selain itu, Jokowi juga sudah berulang kali menegaskan menolak berbagai wacana diubahnya skema pemilu, terutama masa jabatan Presiden. Periode pemilu 5 tahunan sudah menjadi semacam kultur demokrasi. Jadi, kalau ada upaya untuk mengubahnya apalagi berakibat berubahnya persepsi masyarakat ke arah yang negatif, maka akan terjadi ketidakstabilan politik yang mengarah pada keributan dan kegaduhan. Dan jika itu terjadi, masyarakat akan sangat mudah dipancing emosinya, disetir bahkan diprovokasi untuk membuat keributan besar-besaran. Bahwa Presiden Joko Widodo clear, tunduk dan taat pada konstitusi, bahwa Presiden hanya 2 periode. Lain dari situ tidak ada. Karena itu jangan orang main-main dengan isu ini untuk membenturkan Presiden dengan rakyatnya. Jangan menjerumuskan Presiden dan jangan coba-coba merusak, membuat gaduh Republik ini dengan statement-statement yang tidak memberikan pendidikan dan tidak mengedukasi publik. Meski saya yakin Jokowi tidak haus kekuasaan seperti kelompok sebelah, tapi Jokowi harus waspada agar tidak masuk ke dalam jebakan Batman. Baru tingkat wacana dan usul saja sudah banyak kegaduhan. Apalagi kelompok sebelah sedang kepanasan karena barusan MK kembali tolak gugatan presidensial threshold 0%. Mereka kebelet berkuasa tapi kembali digagalkan. Jangan sampai mereka menggoreng isu kalau Jokowi haus kekuasaan sedemikian sehingga terjadi polemik politik masif. Orang sakit hati yang putus asa biasanya nekat melakukan apapun. Ini bukan cuma soal membuat Jokowi berada dalam posisi terjepit, ini juga terkait kelompok sebelah yang sedang mencari celah untuk menyerang pemerintah. Jangan lupakan juga banyak duri dalam daging di mana kubu yang seharusnya berjalan bersama pemerintah malah membuat manuver aneh. Memuji kepemimpinan Jokowi adalah wajar, tapi kalau sampai mengusahakan perpanjangan masa jabatan presiden ini blunder. Ini bisa membuat rakyat makin tidak percaya dengan partai-partai yang mendukung. Bisa-bisa rakyat malah memilih partai oposisi yang berakibat makin kacaunya negara ini. Coba bayangkan, misalnya PKS memanfaatkan kesempatan ini untuk cari simpati dan keuntungan. Amit-amit kan? Untung saja PDIP tegas menolak wacana ini. Kalau tidak, oposisi akan menggunakan ini untuk keuntungan mereka. Waspadalah Pak Jokowi. Makin mendekati 2024 banyak topeng asli yang terkuak. Banyak jebakan yang berbahaya. Tetap pada konstitusi, jangan beri ruang untuk mengutak-ngatik undang-undang yang nantinya bisa jadi bumerang kalau dipimpin orang yang tak becus. Bagaimana menurut Anda? Momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi. Ya setahun lah, kalau enggak ya 2 tahun maksimal kira-kira.